Seorang menantu perempuan menjadi otak pembunuhan terhadap mertuanya sendiri di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan modus menjadi korban begal. Kasus kematian Mirna berusia 51 tahun dengan modus begal pada tanggal 4 April lalu di Kecamatan Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara akhirnya terungkap. Ternyata kasus pembunuhan berencana ini dilakukan oleh Novi yang tidak lain adalah menantu korban. Pelaku menyewa pembunuh bayaran dengan upah 15 juta rupiah. Namun uang yang diberikan baru 10 juta rupiah. Motif pelaku membunuh korban karena sakit hati. Rumah tangganya sering diganggu oleh korban. Novi, buka masker. Menangis kok, Nov. Ketemu di surga. Selamat Ki. Yeah. Hati-hati, Novi. Hati-hati, Novi. Yang satu kasih dulu peluru kakinya satu. Ya, dan untuk mengetahui informasi terbaru dari Kendari, Sulawesi Tenggara, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Fitra Yadi. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat sore, Pak Kasat. Selamat sore, Mas Bayu. Baik, Pak Kasat, dalam informasi yang kami terima bahwa pelaku menghabisi korban karena merasa rumah tangganya terganggu. Terganggu dalam hal ini konteksnya seperti apa, Pak? Jadi mohon izin dapat saya sampaikan bahwa sebelum tanggal 7 di hari Minggu sebelum kejadian itu, seorang perempuan yang bernama ND itu sudah merencanakan untuk melukai keluarga suaminya, termasuk suami sendiri dan mertuanya yang menjadi korban. Kemudian si ND ini mengajak mertuanya untuk jalan-jalan membeli kebutuhan Lebaran. Namun ternyata sudah melakukan perjanjian dengan satu orang pria yang berinisial MF, yang akhirnya melakukan pembunuhan di dalam mobil milik sang menantu, sehingga terjadi kematian terhadap korban yang bernama Ibu Mirna ini. Motif dari terjadinya pembunuhan ini adalah menantu ini sakit hati kepada mertua karena sering mengurus dan mengganggu rumah tangga anaknya, sehingga dilakukanlah perencanaan pembunuhan terhadap suaminya, terhadap mertuanya yang seorang pria berinisial FF ini yang sudah dijanjikan jutaan rupiah uang dan bahkan sudah memberikan 10 juta lebih pada pelaku pembunuhan. Oke, si pelaku ini mendapatkan informasi untuk menggunakan jasa pembunuh bayaran dari mana? Apakah mereka sudah mengenal sebelumnya, Pak? Baik ya, pelaku yang berinisial NF ini adalah tetangga dari ND. Kebetulan mereka masa-masa kecilnya itu bertetangga. Namun setelah tersangka perempuan ini menikah, itu sudah di lain kompleks. Dan sudah mengenal karakter dan saling mengenal, kemudian mengajak untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap mertuanya ini dan dirancang sedemikian rupa seolah-olah terjadi pembegalan terhadap korban. Karena sebelumnya dapat saya sampaikan bahwa salah satu pelaku perempuan ini sebelumnya melapor di kepolisian bahwa dia dan mertuanya dibegal dan mengakibatkan mertuanya itu meninggal. Setelah kami melakukan penyelidikan, kemudian kami tingkatkan penyidikan dan kami menyimpulkan bahwa tersangka sebenarnya adalah si perempuan, dan alhamdulillah di hari ke-9 setelah kejadian tindak pidana ini dapat kami ungkap dan 2 orang tersangka kami tetapkan sebagai tersangka dan sudah kami tangkap, dan hari ini telah kami lakukan penahanan. Demikian. Oke.
Dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana letak kejanggalan Pak ketika proses penyelidikan awal dan polisi yakin bahwa peristiwa pembegalan pada saat itu bukan peristiwa pembegalan biasa? Baik, ya. Saat kami melakukan olah TKP berdasarkan keterangan si pelapor yang akhirnya menjadi tersangka itu bahwa ada 4 orang pelaku semua masuk dalam kendaraannya melakukan pembegalan dalam mobil. Kemudian si ND, si perempuan ini dipretelin perhiasannya. Kemudian mertuanya yang berada di samping ini dilakukan pembunuhan dan pelaku pembunuhan ini kemudian pergi tanpa mencederai si menantu. Di situ kami mulai curiga bahwa seperti kebiasaan yang terjadi di Kota Kendari, pembegal ini tidak pernah masuk dalam kendaraan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan yang kami temukan pada diri menantu. Kemudian dari informasi yang kami temukan bahwa si ND, si menantu ini sebelum kejadian itu ditemukan di salah satu warung bakso dan sedang makan dengan salah satu pria yang bukan suaminya, dan dari situlah kami menemukan bahwa keduanya terdeteksi juga di depan ATM BRI dan itu terjadi transaksi dan di warung bakso itu terjadi perencanaan, sehingga kami menyimpulkan bahwa ada keterkaitan antara si menantu dan si pria. Baik, terima kasih AKP Fitrayadi atas waktu dan juga informasinya sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu Pak. Terima kasih.